Dalam tradisi Yahudi, terdapat klaim yang sangat kontroversial mengenai Nabi Sulaiman bahwa ia pernah menyembah berhala pada akhir hidupnya. Klaim ini bersumber dari sebagian teks Perjanjian Lama yang menyebutkan bahwa istri-istri Sulaiman dari bangsa asing memalingkan hatinya sehingga ia membangun tempat ibadah bagi dewa-dewa selain Tuhan. Tuduhan ini menjadi sangat serius karena diarahkan kepada seorang nabi dan raja yang dalam Islam dikenal sebagai hamba pilihan yang diberi hikmah kenabian kerajaan dan mukjizat besar. Dalam pandangan Islam, tuduhan tersebut bukan hanya keliru, tetapi merupakan bentuk penistaan terhadap kenabian dan kesucian para utusan Tuhan. Para ilmuwan Muslim sejak masa klasik hingga kontemporer memberikan bantahan keras terhadap narasi tersebut dengan dalil wahyu logika dan sejarah. Islam memandang Nabi Sulaiman sebagai seorang nabi yang ma'syum dalam perkara akidah dan tauhid. Ia tidak mungkin melakukan kesyirikan, apalagi menyembah berhala, karena tugas utama seorang nabi adalah menjaga kemurnian penghambaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Al-Quran dengan tegas menyatakan bahwa Sulaiman tidak kafir dan tidak melakukan sihir atau penyembahan selain Allah. Ayat ini menjadi landasan utama bantahan ilmuwan Muslim terhadap tuduhan Yahudi. Al-Quran juga menegaskan bahwa setan-setanlah yang kafir dan menyebarkan tuduhan tersebut kepada manusia. Ini menunjukkan bahwa narasi yang merusak kehormatan Nabi Sulaiman bukan berasal dari wahyu yang murni, tetapi dari distorsi manusia dan bisikan setan. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa tuduhan Nabi Sulaiman menyembah berhala adalah kebohongan besar yang dibuat oleh Bani Israel untuk menutupi penyimpangan ulama mereka sendiri. Menurutnya, jika benar seorang nabi jatuh dalam kemusyrikan, maka rusaklah seluruh konsep kenabian dan hancurlah kepercayaan kepada wahyu. Karena bagaimana mungkin Tuhan memilih seseorang yang menyembah selainnya sebagai pembimbing umat manusia? Argumentasi ini bersifat rasional dan teologis sekaligus. Imam Al-Qurtubi juga menegaskan bahwa tidak ada satupun riwayat sahih dari para nabi terdahulu yang menyatakan bahwa Nabi Sulaiman menyekutukan Tuhan. Semua tuduhan tersebut bersumber dari kisah-kisah Israeliat yang tidak dapat dijadikan pegangan. Dalam tradisi Kristen, Nabi Sulaiman sering digambarkan sebagai raja yang jatuh secara moral dan spiritual. Ia disebut sebagai sosok yang memulai dengan hikmah lalu berakhir dengan penyimpangan. Narasi ini, meskipun tidak selalu menyebut penyembahan berhala secara eksplisit, tetap mengandung makna bahwa Sulaiman gagal menjaga kesetiaan penuh kepada Tuhan. Para ilmuwan Muslim menolak konsep nabi yang jatuh dalam dosa besar akidah karena bertentangan dengan sifat penjagaan ilahi terhadap para utusan. Menurut Al-Ghazali, para nabi dijaga dari dosa besar yang merusak kepercayaan umat terhadap risalah. Jika seorang nabi melakukan kesyirikan, maka seluruh dakwahnya menjadi tidak sah. Bantahan keras juga datang dari sisi konsistensi logika. Nabi Sulaiman dikenal dalam Al-Quran sebagai hamba yang senantiasa berdoa, memohon ampun, dan bersyukur atas nikmat Tuhan. Doanya yang terkenal meminta kerajaan yang tidak dimiliki seorang pun, setelahnya menunjukkan tingkat tauhid yang sangat tinggi. Orang yang memiliki tauhid seperti ini mustahil menyembah berhala atau tunduk kepada Tuhan palsu. Fakta bahwa Allah mengabulkan doanya dan memujinya dalam wahyu menjadi bukti bahwa Sulaiman berada dalam keridaan Tuhan sampai akhir hayatnya. Para ilmuwan Muslim juga menyoroti motif di balik tuduhan tersebut. Dalam sejarah Bani Israel, terdapat kecenderungan merendahkan para nabi yang tidak sesuai dengan kepentingan kelompok tertentu. Tuduhan terhadap Nabi Sulaiman dipandang sebagai upaya membenarkan penyimpangan politik dan agama yang terjadi setelahnya. Dengan menjatuhkan figur nabi, maka kesalahan umat dapat dialihkan. Al-Razi menyebut bahwa kisah-kisah yang menodai kehormatan para nabi sering muncul dari tradisi yang kehilangan standar kenabian yang benar. Islam
justru menampilkan Nabi Sulaiman sebagai teladan pemimpin adil yang tegas menjaga tauhid di tengah kekuasaan besar. Ia mampu mengendalikan jin manusia dan alam tanpa menyimpang dari penghambaan kepada Allah. Kekuasaan tidak menjadikannya sombong, tetapi semakin tunduk dan takut kepada Tuhan. Inilah gambaran yang konsisten dengan tujuan pengutusan Nabi sebagai pembimbing spiritual dan moral umat manusia. Dengan demikian, klaim Yahudi bahwa Nabi Sulaiman menyembah berhala dan klaim Kristen bahwa ia adalah raja yang jatuh merupakan tuduhan yang tidak dapat diterima dalam kerangka wahyu yang murni dan logika kenabian. Bantahan ilmuwan Muslim berdiri di atas Al-Quran Sunnah dan akal sehat yang lurus. Nabi Sulaiman dalam Islam tetap suci, dalam tauhid mulia, dalam akhlak dan agung, dalam kedudukan. Tuduhan terhadapnya bukan hanya kesalahan sejarah, tetapi juga cermin dari distorsi pemahaman terhadap konsep kenabian itu sendiri. Dalam kajian Islam, kehormatan para nabi bukanlah persoalan emosi keagamaan semata, melainkan fondasi keimanan. Jika satu nabi saja diruntuhkan martabat tauhidnya, maka seluruh bangunan risalah akan runtuh. Karena itu, para ulama menaruh perhatian besar terhadap kisah-kisah yang masuk melalui jalur periwayatan asing yang tidak terverifikasi. Banyak dari kisah tersebut dibawa oleh orang-orang yang masuk Islam dari kalangan ahli kitab, lalu menuturkan cerita lama tanpa menyaringnya dengan standar wahyu. Dalam konteks Nabi Sulaiman, kisah tentang penyimpangan keyakinan justru bertentangan dengan gambaran kenabian yang utuh dalam Al-Quran. Al-Quran menggambarkan Nabi Sulaiman sebagai sosok yang memiliki kepekaan iman luar biasa. Ia mampu menyadari nikmat sekecil apapun dan langsung mengaitkannya dengan karunia Tuhan. Ketika mendengar suara semut, ia tidak tertawa karena kekuasaan, melainkan bersyukur karena diberi kemampuan memahami makhluk kecil. Sikap batin seperti ini menunjukkan kesucian hati yang sulit dibayangkan tercemar oleh praktik pemujaan berhala. Para mufasir menegaskan bahwa kehalusan spiritual semacam ini tidak mungkin berjalan berdampingan dengan kemusyrikan. Ilmuwan Muslim juga mengkritisi cara sebagian tradisi agama lain memandang dosa dan kedudukan tokoh suci. Dalam banyak narasi, terdapat kecenderungan menormalkan kesalahan fatal pada figur pilihan Tuhan. Dalam Islam, pendekatan ini ditolak karena berimplikasi serius terhadap otoritas wahyu. Nabi bukan sekadar tokoh sejarah, tetapi penyampai kebenaran ilahi. Jika penyampai itu rusak, maka pesan yang dibawanya pun ikut tercemar. Oleh sebab itu, konsep penjagaan Tuhan terhadap para nabi menjadi prinsip yang tidak bisa ditawar. Fakhruddin Ar-Razi menambahkan bahwa tuduhan terhadap Nabi Sulaiman mengandung kontradiksi internal. Di satu sisi, ia diakui sebagai raja bijaksana yang menegakkan hukum Tuhan, sementara di sisi lain dituduh menyimpang dalam akidah. Dua gambaran ini tidak mungkin bertemu dalam satu pribadi pada waktu yang sama. Jika ia benar menyimpang, maka seluruh sistem hukum dan kebijakan yang ditegakkannya menjadi tidak sah. Namun faktanya bahkan dalam sumber-sumber non-Islam pun ia tetap dipuji sebagai simbol kebijaksanaan. Ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam tuduhan tersebut. Selain itu, Islam mengajarkan bahwa ujian terbesar bagi seorang hamba justru datang bersama kekuasaan. Nabi Sulaiman diuji dengan kerajaan luas, kekuatan supranatural, dan kekayaan yang belum pernah ada sebelumnya. Namun, Al-Quran tidak mencatat satupun bentuk pengkhianatan tauhid darinya. Sebaliknya, yang ditonjolkan adalah ketundukan dan kerendahan hatinya. Ia bahkan menyatakan bahwa semua itu adalah ujian, apakah ia bersyukur atau kufur. Pernyataan ini keluar dari kesadaran iman yang matang, bukan dari sosok yang hatinya berpaling dari Tuhan. Para ulama juga melihat bahwa kisah penyimpangan Nabi Sulaiman sering digunakan untuk membenarkan konsep bahwa manusia tidak mungkin konsisten dalam ketaatan. Islam menolak generalisasi ini. Dalam pandangan Islam, para nabi justru menjadi bukti
bahwa konsistensi iman bukanlah utopia. Mereka adalah contoh nyata bahwa manusia bisa hidup dalam kekuasaan harta dan godaan tanpa mengorbankan tauhid. Menghapus teladan ini berarti meruntuhkan harapan moral umat manusia. Dengan demikian, bantahan ilmuwan Muslim tidak berhenti pada penolakan teks semata, tetapi juga membongkar dampak ideologis dari tuduhan tersebut. Tuduhan itu melemahkan konsep wahyu, merusak makna keteladanan, dan membuka pintu relativisme moral dalam agama. Islam berdiri tegas menolak semua itu dan menempatkan Nabi Sulaiman sebagai hamba pilihan yang lulus dari ujian besar yang tidak mampu dilalui oleh kebanyakan manusia. Dalam telaah yang lebih mendalam, para cendekiawan Muslim juga menyoroti perbedaan mendasar antara cara Islam dan agama lain memahami sumber kesalahan manusia. Dalam Islam, kesalahan akidah tidak diposisikan sebagai sesuatu yang ringan, apalagi dinisbatkan kepada pembawa wahyu. Kesalahan seperti itu adalah bentuk kehancuran total hubungan hamba dengan Tuhan. Oleh karena itu, penyandaran perbuatan syirik kepada seorang nabi dianggap sebagai tuduhan paling berbahaya. Tuduhan ini bukan sekadar mencoreng satu figur, melainkan mengguncang keyakinan terhadap keadilan dan kebijaksanaan Tuhan sendiri. Para ulama Usuluddin menegaskan bahwa Allah tidak mungkin mengangkat seseorang sebagai nabi, lalu membiarkannya tersesat dalam penyembahan selainnya. Ini bukan hanya persoalan kehendak ilahi, tetapi juga konsekuensi dari hikmah Tuhan. Wahyu diturunkan untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Tidak masuk akal jika pembawa cahaya itu sendiri berada dalam kegelapan. Dari sini, para ilmuwan Muslim menyimpulkan bahwa setiap narasi yang bertentangan dengan prinsip ini pasti cacat sejak awal, baik dari sisi periwayatan maupun dari sisi makna. Dalam Al-Quran, hubungan Nabi Sulaiman dengan Tuhan digambarkan sangat personal dan penuh kesadaran. Ia berbicara langsung kepada Tuhannya dengan bahasa penghambaan, bukan dengan nada penguasa. Kesadaran semacam ini menunjukkan bahwa pusat hidupnya adalah tauhid, bukan kekuasaan, bukan keluarga, bukan pula ambisi dunia. Klaim bahwa ia dikendalikan oleh pengaruh istri-istri asing hingga tergelincir dalam ibadah berhala dinilai oleh ulama sebagai cerita yang merendahkan martabat kenabian dan meremehkan kekuatan iman seorang nabi. Imam At-Tabari menyinggung bahwa banyak kisah tentang nabi-nabi terdahulu disusupi oleh imajinasi manusia yang mengukur tokoh suci dengan standar manusia biasa. Ketika melihat seorang nabi memiliki kelemahan biologis atau emosi, maka mereka melangkah lebih jauh dengan menisbatkan penyimpangan iman. Padahal Islam membedakan dengan jelas antara sifat kemanusiaan dan kerusakan akidah. Seorang nabi bisa lapar, bisa lelah, bahkan bisa keliru dalam perkara duniawi, tetapi tidak dalam penghambaan kepada Tuhan. Bantahan keras juga diarahkan kepada cara sebagian tradisi Kristen membaca kejatuhan moral sebagai bagian alami dari perjalanan tokoh besar. Dalam Islam, pendekatan ini dianggap berbahaya karena mengaburkan batas antara teladan dan peringatan. Nabi bukan figur tragis yang gagal mempertahankan kebenaran, tetapi mercusuar yang menunjukkan arah lurus tanpa padam. Jika Nabi digambarkan runtuh, maka umat kehilangan standar ideal untuk dituju. Selain itu, para ilmuwan Muslim menilai bahwa tuduhan terhadap Nabi Sulaiman sering lahir dari pembacaan literal tanpa mempertimbangkan konteks, sejarah, dan bahasa. Teks-teks lama yang ditulis dan disalin berulang kali rentan terhadap penyisipan dan perubahan makna. Ketika Islam datang, Al-Quran berfungsi sebagai penjaga kisah para nabi yang lurus dari distorsi. Maka koreksi Al-Quran terhadap kisah Nabi Sulaiman bukanlah penyangkalan tanpa dasar, tetapi pelurusan terhadap narasi yang telah menyimpang. Islam juga memandang bahwa kemuliaan Nabi Sulaiman terletak pada keseimbangan antara kekuatan dan ketundukan. Ia memiliki kemampuan luar biasa, namun tidak pernah mengklaim keilahian atau menggantungkan harapan pada selain Tuhan. Bahkan,
Ketika menghadapi kematian, ia tidak meninggalkan simbol penyimpangan apapun. Wafatnya menjadi penegasan bahwa kekuasaan sejati bukan pada singgasana, melainkan pada iman yang teguh hingga akhir hayat. Dari seluruh rangkaian ini, tampak jelas bahwa tuduhan Yahudi dan gambaran Kristen tentang Nabi Sulaiman tidak berdiri di atas fondasi kenabian yang kokoh. Islam datang membawa perspektif yang menjaga kehormatan wahyu dan kemurnian tauhid. Dalam pandangan ini, Nabi Sulaiman bukan tokoh yang tergelincir, tetapi bukti nyata bahwa manusia bisa memegang kekuasaan terbesar tanpa kehilangan kesetiaan kepada Tuhan. Inilah pesan yang ingin dijaga oleh para ilmuwan Muslim, karena di dalamnya tersimpan harapan dan arah bagi seluruh umat manusia. Dalam perspektif pemikiran Islam, persoalan ini juga menyentuh aspek keadilan Tuhan dalam memilih utusannya. Para teolog Muslim menegaskan bahwa pemilihan Nabi bukanlah proses acak, tetapi keputusan ilahi yang didasarkan pada kesiapan ruhani dan kemurnian fitrah. Maka, menuduh Nabi Sulaiman terjerumus dalam penyembahan berhala berarti secara tidak langsung menuduh Tuhan salah memilih. Konsekuensi pemikiran ini sangat berat karena merusak keyakinan terhadap sifat Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Oleh sebab itu, bantahan terhadap tuduhan tersebut bukan hanya pembelaan terhadap seorang nabi, tetapi juga pembelaan terhadap konsep ketuhanan itu sendiri. Para cendekiawan Muslim juga melihat adanya pergeseran nilai dalam sebagian tradisi yang gemar menampilkan tokoh suci sebagai figur paradoks penuh kontradiksi iman. Pendekatan ini mungkin dianggap realistis dari sudut pandang sastra, tetapi sangat problematis dalam ranah akidah. Islam tidak memerlukan tokoh suci yang jatuh agar manusia merasa dekat. Islam justru menawarkan teladan yang bersih agar manusia memiliki standar jelas tentang arah hidup. Nabi Sulaiman ditempatkan dalam posisi ini sebagai simbol bahwa kedekatan dengan Tuhan tidak harus dikorbankan demi kekuasaan. Dari sisi pendidikan umat, gambaran tentang Nabi yang tergelincir membawa dampak negatif jangka panjang. Ia dapat melahirkan sikap permisif terhadap penyimpangan dengan dalih bahwa bahkan Nabi pun pernah gagal. Para ulama menolak logika ini karena membuka pintu pembenaran dosa dan melemahkan semangat perbaikan diri. Dalam Islam, kisah para nabi berfungsi sebagai penguat moral, bukan pelemah disiplin iman. Oleh karena itu, menjaga kesucian kisah Nabi Sulaiman berarti menjaga kesehatan spiritual masyarakat. Ulama tafsir juga menekankan bahwa Al-Quran tidak pernah menampilkan Nabi Sulaiman sebagai sosok yang diperingatkan karena penyimpangan akidah. Teguran yang muncul dalam Al-Quran selalu berkaitan dengan pengingat agar tetap bersyukur dan sadar akan ujian nikmat. Teguran semacam ini justru menandakan kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya, bukan jarak. Tuhan menegur orang yang dicintai dan membiarkan orang yang berpaling tenggelam dalam kesesatan tanpa peringatan. Dalam ranah sejarah politik Islam, Nabi Sulaiman sering dijadikan contoh ideal pemimpin beriman yang memadukan hukum dan kasih sayang. Para pemikir Muslim klasik menjadikannya rujukan dalam pembahasan kepemimpinan yang adil. Mustahil sebuah figur yang dijadikan rujukan etika pemerintahan justru memiliki catatan penyimpangan tauhid. Kontradiksi ini menunjukkan bahwa tuduhan tersebut tidak sejalan dengan tradisi intelektual yang mapan. Para ilmuwan Muslim juga menilai bahwa kisah tuduhan penyembahan berhala terhadap Nabi Sulaiman lebih mencerminkan krisis internal umat yang menuturkannya daripada realitas sejarah itu sendiri. Ketika umat mengalami kemerosotan iman, seringkali mereka memproyeksikan kegagalan tersebut ke masa lalu dengan menodai figur suci. Islam menolak cara ini dan memilih jalan koreksi diri tanpa merusak kehormatan para nabi. Akhirnya, pandangan Islam tentang Nabi Sulaiman menegaskan satu prinsip besar, bahwa kemuliaan sejati tidak runtuh oleh waktu dan tidak tercemar oleh fitnah. Kisahnya berdiri sebagai saksi bahwa iman yang kokoh mampu menjaga manusia di puncak kekuasaan tanpa tergelincir dalam penghambaan palsu.
Inilah alasan mengapa para ilmuwan Muslim bersikap tegas dan tanpa kompromi dalam menolak segala tuduhan yang merusak martabat Nabi Sulaiman, karena di balik pembelaan itu tersimpan penjagaan terhadap kemurnian wahyu dan arah hidup umat manusia. Jika dilihat dari sudut pandang filsafat wahyu, para pemikir Muslim menegaskan bahwa kisah para nabi bukanlah sekadar catatan masa lalu, tetapi sarana pembentukan kesadaran iman. Karena itu, setiap detail yang disampaikan wahyu memiliki tujuan pendidikan yang jelas. Ketika Al-Quran menceritakan Nabi Sulaiman, ia menampilkan keteguhan penghambaan, bukan drama kejatuhan spiritual. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan kisah tersebut adalah menguatkan keyakinan manusia bahwa hubungan dengan Tuhan dapat terjaga, bahkan dalam kondisi kekuasaan paling luas. Narasi yang menisbatkan penyimpangan iman kepadanya dianggap bertolak belakang dengan tujuan dasar wahyu. Dalam kajian akhlak Islam, Nabi Sulaiman sering dikaitkan dengan konsep amanah. Kekuasaan yang berada di tangannya tidak dilihat sebagai hak pribadi, melainkan titipan yang kelak akan dipertanggungjawabkan. Kesadaran amanah ini tampak dari caranya menilai nikmat sebagai ujian, bukan kemuliaan mutlak. Seorang yang memandang hidup dengan kacamata amanah tidak akan menukar kesetiaan kepada Tuhan dengan simbol-simbol berhala. Karena itu, tuduhan penyimpangan akidah dinilai tidak sejalan dengan karakter dasar yang tergambar konsisten dalam wahyu. Para ulama juga menyinggung aspek bahasa dalam teks-teks lama yang sering dijadikan dasar tuduhan. Banyak istilah yang mengalami pergeseran makna dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebagian ungkapan yang bersifat kiasan kemudian dipahami secara literal, lalu dijadikan dasar tuduhan berat. Islam melalui Al-Quran hadir sebagai penafsir yang lurus terhadap kisah para nabi dengan bahasa yang jelas dan tegas. Ketika Al-Quran menafikan kekafiran dari Nabi Sulaiman, maka penafian itu bersifat final dan tidak menyisakan ruang kompromi. Dalam diskursus iman Islam, terdapat prinsip bahwa kebenaran tidak diukur dari popularitas sebuah kisah, melainkan dari kesesuaiannya dengan wahyu dan akal sehat. Meskipun sebuah narasi telah beredar luas selama berabad-abad, ia tetap bisa salah jika bertentangan dengan prinsip dasar tauhid. Para ilmuwan Muslim menggunakan prinsip ini untuk menilai tuduhan terhadap Nabi Sulaiman. Popularitas cerita tidak menjadikannya sahih dan pengulangan tidak mengubah kebatilan menjadi kebenaran. Dari sisi psikologi iman, tuduhan tersebut juga dinilai tidak realistis. Seorang nabi yang sejak awal hidupnya dibimbing wahyu, dilatih dalam kesadaran ketuhanan, dan diberi pengalaman langsung dengan tanda-tanda kekuasaan Tuhan, tidak mungkin kehilangan orientasi iman hanya karena faktor lingkungan. Iman kenabian bukan iman rapuh yang mudah digoyahkan, tetapi keyakinan yang mengakar kuat dalam jiwa. Dengan memahami hal ini, tuduhan penyembahan berhala terlihat lebih sebagai cerita spekulatif daripada fakta spiritual. Para pemikir Muslim modern menambahkan bahwa kisah Nabi Sulaiman seharusnya dibaca sebagai kritik terhadap anggapan bahwa kekuasaan selalu identik dengan kerusakan moral. Islam justru menghadirkan contoh bahwa kekuasaan dapat menjadi sarana ibadah jika berada di tangan orang yang lurus. Dengan merusak figur ini melalui tuduhan akidah, maka pesan moral tersebut ikut hilang. Oleh karena itu, menjaga kemurnian kisah Nabi Sulaiman juga berarti menjaga pesan etis yang sangat dibutuhkan manusia sepanjang zaman.